Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Pada hari ini saya akan membuat video review atau penjelasan tentang masalah fungisida dengan bahan aktif tembaga. Jadi seperti video yang kemarin saya buat, pemberantasan hama trotol menggunakan tembaga hidroksida yang saya punya merek Kopset. Ya, ini mereknya Kopset. Jadi ini tembaga hidroksida 77 WP. Akan saya jelaskan buat dulur-dulur semua agar tidak gagal paham, dan mohon disimak karena ini benar-benar sangat penting. Ini juga warning buat teman-teman atau peringatan buat teman-teman yang menggunakan tembaga, bahan aktif tembaga, bahan aktif tembaga apapun. Jadi seperti yang diketahui oleh bocah belajar tani dan menurut pengalaman yang sudah diterapkan oleh bocah belajar tani, yang pertama adalah tembaga hidroksida, yang kedua tembaga oksida, terus ada lagi tembaga oksiklorida, terus tembaga sulfat, terus tembaga oksisulfat. Jadi ada hidroksida, terus oksida, oksiklorida, sulfat. Nah, ini ada 4 jenis yang diketahui oleh bocah belajar tani. Dari awal nanti saya akan berikan contoh mereknya agar teman-teman mudah dapat diterima, karena beberapa toko pertanian itu tidak menjualnya. Contohnya seperti tembaga hidroksida produknya Kopset 77 WP, itu tembaga hidroksida. Jadi tembaga hidroksida ini kandungannya basa. Terus juga ada funguran, itu juga hidroksida 80 WP. Terus ada campion atau kampion, itu juga hidroksida 77 WP sama dengan Kopset. Terus ada Dupont Kopset, merek dagang Dupont Kopset, itu 54 WG. Terus ada Kuprocit. Nah, Kuprocit ini hidroksida juga 77 WP sama. Terus ada PBIG, itu juga hidroksida 70 WP. Terus ada Nodrok. Nah, Nodrok itu bahan aktif tembaga oksida 56 WP. Ada Olimpik, itu oksida 56 WP. Terus ada merek dagang Century, itu oksida 75 WP. Kemudian untuk oksikloridanya di sini ada Nevos dan Kasum. Itu 76,6%. Kemudian untuk tembaga sulfatnya itu ada Antrak Mosaik, ada merek dagang Tanaka, ada merek dagang Kopset. Jadi ini yang diketahui oleh sobat bocah belajar tani. Adapun tempat-tempat lain yang menjual merek dagang yang lain mungkin saya belum update. Kemudian ada oksisulfat. Bahan aktif tembaga oksisulfat ini terdapat pada Kuprokat dan Sultrikop. Nah, ini ya, mohon dipahami. Nah, akan saya jelaskan masing-masing perbedaan daripada bahan aktif ini dan sifatnya. Seperti Kopset hidroksida 77 WP, bahan aktif tembaga itu bukan sistemik tapi kontak. Jadi teman-teman kalau menggunakan bahan aktif tembaga, pesan saya jangan sekali-sekali mencampurkan dengan perata penembus dan pembasah. Alasannya, jika pada volume tertentu, karena ini bahan aktif tembaga, kalau dosisnya terlalu tinggi dan menggunakan perekat penembus dan perata,
itu akan menjadi sifatnya toksit atau racun. Jadi walaupun ini saya rekomendasikan untuk pemberantasan jamur, tapi jangan sampai dicampur dengan perata penembus pembasah, karena kalau sampai ini masuk ke sel jaringan pada tanaman Anda akan terjadi pucuk kuning, karena ini menghambat daripada hormon-hormon pertumbuhan, karena dia sifatnya toksit kalau sampai masuk ke sel jaringan tanaman. Ini untuk hidroksida. Sedangkan seperti yang oksida, seperti contohnya merek Nordok. Nordok itu oksida tapi dia juga basah, 56 BB, itu pun sama. Jadi apapun jenis bahan tembaganya jangan dicampur dengan perata penembus dan pembasah, karena itu dapat mengtoksitas tanaman kita, jadi meracuni tanaman kita kalau dia sampai masuk ke sel jaringan tanaman, karena dia itu bekerjanya kontak dan membentuk perisai pada dinding sel daun dan batang. Baik teman-teman, mohon dipahami betul-betul, disimak, karena ini ilmu. Bahan aktif tembaga ini sangat penting dulu. Jadi dia itu juga dibutuhkan oleh tanaman tembaga itu, hanya saja dengan volume yang sangat kecil, jadi mikro. Intinya jangan sampai dicampur dengan perata penembus dan pembasah, karena dapat meracuni daripada tanaman. Beda dengan kuprokat. Kuprokat, merek dagang kuprokat itu dia oksisulfat. Oksisulfat dengan pH netral. Jadi bisa dicampur dengan fungi dan pestisida yang lainnya, karena dia pH-nya netral. Sedangkan untuk tembaga yang lain-lain itu pH-nya basah. Jadi buat teman-teman, untuk penggunaan bahan aktif tembaga selain kuprokat, hendaknya dilakukan tunggal, jangan dicampur. Nah, ini juga pesan lagi buat dari Bocah Belajar Tani, bila mana teman-teman sudah terlanjur menggunakannya dicampur dengan perata penembus dan pembasah, kalau sampai terjadi pucuk kuning, tidaklah usah risau, karena toksisitasnya dari tembaga ini yang meracuni tanaman itu masih bisa dinetralkan atau dikurangi. Contohnya, setelah kita aplikasi bahan aktif tembaga, kalau memang dulur-dulur takut resiko pucuk kuning atau daun menguning, segera lakukan penyepraian menggunakan kalsium 1, menggunakan ZPT, asam amino, zinc, magnesium, dan silika. Itu bahan-bahan yang saya sebutkan itu dapat mengurangi daripada toksisitasnya, karena daripada kalsium itu akan menurunkan daripada kadar tembaga dalam sel jaringan tanaman kita. Seperti asam amino itu termasuk juga nutrisi, jadi mikro. Tapi asam amino pun juga ada kelemahannya. Nah, di video yang berikutnya akan saya jelaskan tentang masalah hormon-hormon seperti asam amino, giberlin, terus di situ banyak sitoksin, terus triazol. Golongan triazol ada 3 macam: tebuconazol, propiconazol, dan
heksakenazol. Nah, ada heksakenazol, tebuconazol, dan propiconazol. Terus ada lagi satu yang termasuk ini juga harus diaplikasikan dengan panduan, jadi tidak sebisa kita lakukan ngawur. Itu paclobutrazol. Jadi sifat daripada masing-masing hormon tersebut berbeda-beda. Penjelasannya besok akan saya buatkan video. Nah, untuk khusus membahas masalah bahan aktif tembaga, jadi teman-teman tadi sudah saya jelaskan. Pada intinya buat teman kalau susah mau menjabarkan satu persatu, intinya jangan dicampur dengan perekat perata penembus agar supaya tanaman kita tidak keracunan oleh tembaga yang berlebihan. Karena itu bahan aktif tembaga itu akan menurunkan daripada hormon giberlin pada tanaman kita. Jadi kalau sudah masuk dia toksit atau keracunan, hormon-hormon yang ada di tanaman kita itu akan turun drastis sehingga tanaman kita akan berhenti pertumbuhannya. Walaupun itu perlahan, kalau dosisnya masih dalam toleransi, terus pucuk daun akan kuning. Itulah risiko daripada penggunaan bahan aktif tembaga. Tapi ini sangat penting karena ini sangat ampuh memberantas jamur Phytophthora, terutama pada tanaman bawang merah khususnya. Itu banyak jenis Phytophthora, itu sangat banyak, ada beberapa. Jadi kita tetap menggunakan bahan aktif tembaga tapi dengan dosis yang sesuai anjuran dan tidak menggunakan perata, penembus, dan pembasah. Baik dulur-dulur, ada juga pertanyaan, Mas, setelah di aplikasi bahan aktif tembaga apakah boleh dipupuk? Boleh kalau tanaman panjenengan itu penyebaran jamurnya tidak terlalu parah. Kalau sudah parah, jangan dipupuk dulu. Kita selesaikan untuk penanganan jamurnya dulu. Karena kalau kita pupuk, maka tanaman kita akan konsentrasi menyerap daripada pupuk itu, sehingga hormon-hormon pada tanaman itu akan memaksimalkan diri menyerap daripada nutrisi-nutrisi yang kita berikan, sehingga jamur pun akan mudah menyebar. Jadi hentikan pemupukan kalau memang kondisinya parah, tapi bila mana kondisinya ringan dan ini untuk pencegahan, silahkan, saya tidak melarang. Kita sama-sama belajar, semoga dulur-dulur semua dapat mengaplikasikan bahan aktif tembaga dengan bijak. Oke, terima kasih karena durasinya sudah panjang. Kalau ada pertanyaan atau ingin review tentang masalah fungi dan pestisida, silahkan tulis di kolom komentar, maka akan saya buatkan videonya. Semoga saya bisa menjawab. Kalaupun saya belum bisa menjawab, saya akan belajar ke senior saya yang lebih memahami dan akan saya buatkan penjelasannya di video Bocah Belajar Tani. Jangan lupa untuk mendukung saya agar tetap berkarya. Buat sobat Bocah Belajar Tani dan viewer Bocah Belajar Tani, mohon kerelaannya dengan menekan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, cukup dari saya, Dwi Bidang. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.